Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang membahas tentang sistem politik internasional. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri beserta rekan-rekan saya ada Juliana Arahimi Gandrung, selanjutnya ada Heni Herlina, ada Lucia Susindiki, dan ada Aprela Anggraini. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Heni Herlina. Kepada Heni Herlina, saya persilahkan. Baik, yang pertama, pengertian politik internasional. Politik internasional adalah salah satu kajian pokok atau core subjek dalam kajian hubungan internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan atau interest dan kekuasaan atau power. Contemporary Politik Science, terbitan UNESCO 1950. Ruang lingkup yaitu terbatas hanya pada permainan kekuasaan yang melibatkan negara-negara berdaulat. Menurut Halsey, pola tindakan negara terhadap lingkungan sebagai reaksi atas respon negara lain. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Next. Bentuk-bentuk interaksi dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang berbentuk. Dibedakan menjadi bilateral, trilateral, regional, dan multilateral atau internasional. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik. Meliputi proses yang pertama, rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai. Yang kedua, persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima. Yang ketiga, respon atau aksi balik dari negara penerima. Yang keempat, persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. Formulasi dari pola tersebut memberi kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris. Next. Istilah tradisional yang sangat menekankan interaksi para aktor negara-negara bangsa. Politik dunia atau world politik lebih tepat digunakan. Istilah politik dunia yaitu pola-pola hubungan politik yang melibatkan baik itu aktor negara maupun non-negara. Di dalamnya mencakup interaksi berbagai elemen seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan militer dari berbagai aktor negara dan non-negara yang memiliki dampak politik terhadap dunia. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemerintahan di dunia. Yang pertama, anarki. Ketiadaan pemerintah dan kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Yang kedua, aristokrasi. Bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah, dan kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah. Yang ketiga, birokrasi. Pejabat pemerintah ditunjuk tanpa pemilu, menjalankan tanggung jawab sebagaimana didikte oleh kelompok pemuat kebijakan administratif. Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh. Yang keempat, kapitalisme. Produksi didorong oleh kepentingan pribadi. Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas. Sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja,
dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan. Yang kelima, kolonialisme, yaitu suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya. Ini seringkali melibatkan penduduk-penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa. Yang keenam, komunisme. Dalam bentuknya yang paling murni, komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Karena itu, komunisme seringkali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Perlawanan terhadap stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Yang ketujuh, demokrasi, yaitu rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Selanjutnya ada federalisme. Federalisme adalah menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal. Ini dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintah yang berbeda. Yang kesembilan ada feodalisme. Feodalisme adalah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer. Peluang untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Pada gilirannya, bangsawan atau wilayah kekuasaan sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer. Yang 10 ada kleptokrasi, yaitu partai yang berkuasa telah berkuasa mempertahankan kekuasaan atau keduanya melalui korupsi dan pencurian. Sebuah istilah merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penggelapan, penyelewengan dana, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi. Yang ke-11 ada meritokrasi, yaitu suatu sistem politik di mana otoritas diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan jasa yang dianggap berkaitan dengan pemerintah atau administrasi publik. Seringkali jasa-jasa ini diberikan melalui pengujian dan kredensial akademik, dan dimaksudkan untuk menciptakan suatu tatanan di mana bakat, kemampuan, dan kecerdasan menentukan siapa yang harus memegang posisi kepemimpinan dan kepengurusan ekonomi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Juliana. Baik, selanjutnya ada kediktatoran militer. Kediktatoran adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan absolut tanpa adanya proses demokrasi dan biasanya di bawah kekuasaan figur otoritas tunggal. Dalam kediktatoran militer, otoritas ini biasanya mengepalai angkatan bersenjata negara. Kediktatoran militer seringkali akan memprioritaskan hukum dan ketertiban dalam proses hukum, kebebasan sipil atau kebebasan publik. Pembangkangan atau oposisi politik bisa berbahaya atau bahkan mematikan bagi mereka yang hidup di bawah kediktatoran militer. Monarki mengacu pada kekuasaan dan otoritas absolut dipegang oleh satu anggota garis keturunan kerajaan. Dalam masyarakat monarki, kekuasaan diwariskan dalam garis suksesi yang berhubungan dengan garis keturunan dan urutan kelahiran seseorang dalam keluarga kerajaan yang berkuasa. Saat ini, beberapa monarki ada, tetapi hanya simbolis, sedangkan yang lain hidup berdampingan dalam struktur konstitusional. Oligarki mengacu pada bentuk pemerintahan di mana segelintir individu memerintah atas suatu negara. Dalam banyak hal, oligarki adalah cakupan bagi semua bentuk pemerintahan lainnya di mana
serangkaian kualitas tertentu seperti kekayaan, keturunan, ras itu digunakan untuk memberi kekuatan pada sekelompok kecil individu. Jadi bentuk-bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai aristokrat, plutokratis, atau totaliter, misalnya dapat disebut sebagai oligarki. Selanjutnya, plutoraksi ini mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan ditentukan sebagai fungsi langsung kekayaan. Plutoraksi ini merujuk pada istilah-istilah yang lebih sederhana pada naiknya orang kaya ke posisi kekuasaan. Sebaliknya, sering digunakan sebagai istilah merendahkan yang dimaksudkan untuk menyoroti ketidaksetaraan yang melekat dalam masyarakat kapitalis. Berikutnya ada republikanisme. Kekuasaan berada di tangan warga negara. Dalam definisi teknis, bentuk pemerintahan republik. Republik adalah kekuasaan berada di tangan warga negara. Dalam definisi teknis, bentuk pemerintahan republik adalah negara di mana rakyat memegang kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan dan legislatif, serta melalui partisipasi dalam kehidupan publik dan sipil. Contohnya seperti pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh rakyat. Yang ke-17 adalah sosialisme, merupakan rakyat memilih alat produksi utama. Sosialisme merujuk pada kebijakan ketat tentang kepemilikan bersama dan distribusi sumber daya yang setara. Sementara yang lain percaya bahwa kapitalisme pasar bebas dapat hidup berdampingan dengan bentuk sosialis administrasi publik. Yang ke-18, teokrasi. Ideologi agama tertentu menginformasikan kepemimpinan, hukum, dan kebiasaan suatu bangsa. Dalam banyak kasus, akan ada sedikit perbedaan antara hukum kitab suci dan kode hukum. Demikian juga ulama agama biasanya akan menempati peran kepemimpinan dan dalam beberapa kasus jabatan tertinggi di negara ini. Contohnya seperti para ulama agama, seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang ke-19 ada totalitarisme. Partai yang berkuasa tidak mengakui batasan apapun pada kekuasaannya, baik dalam kehidupan publik maupun hak-hak pribadi warga negaranya. Negara-negara totaliter sering menggunakan pengawasan luas, kontrol terhadap media massa, mengintimidasi demonstrasi, kekuatan paramiliter atau polisi, dan penindasan, biasanya kekerasan, protes, aktivitas, atau oposisi politik. Di sini kita ambil contoh, misalkan seorang presiden, dia mempunyai keturunan, jadi yang memimpin negara tersebut hanya keturunan presiden tersebut, tidak boleh dari masyarakat biasa. Yang ke-20 ada tribalisme. Tidak ada otoritas pusat dan di mana sebaliknya. Berbagai suku daerah mengajukan klaim atas wilayah, sumber daya atau domain yang berbeda. Dalam sistem ini, perdagangan dan perang dapat terjadi antara suku yang berbeda tanpa keterlibatan atau pengawasan struktur persatuan. Dalam beberapa hal, ini dapat membuat kebiasaan internal untuk beberapa suku, terutama egaliter. Contohnya seperti pendiskriminasian yang terjadi pada orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan untuk teman-teman jika ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.